Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1769. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen ataupun menggodanya, berpikir apakah mereka akan mempostingnya jika mereka punya kesempatan. Tetapi sekarang ketika mereka melihat Chen Sisi dan wanita-wanita cantik di sisi Kincen, mereka tahu bahwa tuanku Kincen mungkin tidak akan tertarik terhadap mereka. Tidak apa-apa, 1000 tulang, lakukan saja. Itu, tuan muda ini tidak akan mengurus masalah ini, kata Kincen. Dan lalu Kincen kembali melirik 1000 tulang. Tetapi ingat, premisnya adalah kamu harus tetap meningkatkan kekuatanmu ke level tertinggi sesegera mungkin. Jangan terlalu menghabiskan waktu untuk kesenangan yang sesaat itu. Jangan khawatir, Tuan Muda Chen, bawahan telah menyempurnakan asal-usul jiwa dewa kematian hingga tingkat yang sangat tinggi. Sekarang jiwa bawahan telah pulih hampir 50%. Dan kekuatan bawahan juga meningkat pesat, kata 1000 tulang. Dia buru-buru menjawab. Baiklah kalau begitu, kata Kincen. Dia mengangguk sebelum kemudian berbalik dan pergi bersama Chen Sisi dan yang lainnya. Sialan, aku sudah ditipu oleh kalian. Melihat Kincen pergi, leluhur 1000 tulang menyika keringat dingin di alisnya dan mengutuk kelompok kultivator wanita di sampingnya. Untungnya dia sangat dicintai dan hal kecil ini tidak akan mempengaruhi citranya di depan tuannya. Suamiku, aku tahu aku salah. Yah, aku tidak tahu tuan dunia bawah Kincen akan datang ke sini. Belum lagi betapa menariknya permainanmu tadi, suamiku. Suamiku, sekarang tuan dunia bawah Kincen sudah pergi. Mengapa kita tidak terus mempelajari struktur tubuh manusia? Tidak ada yang akan mengganggu kita kali ini. Ya benar, ayo. Sekelompok wanita muda itu melangkah maju satu demi satu, menarik leluhur 1000 tulang. Tubuh mereka saling menempel erat, hangat, dan harum. 1000 tulang ragu-ragu sejenak lalu menus dingin. Lupakan saja, untuk mendapatkan yang lebih baik di kombinasi roh dan daging. Dan terbiasa dengan tubuh ini, leluhur ini dengan enggan akan bekerja keras. Suamiku, kemarilah. Sekelompok wanita muda tiba-tiba tersenyum dan menarik 1000 tulang kembali ke aula di dalam lagi. Saat ini di kedalaman istana Raja Hantu, Kincen membawa Chen Sisi dan yang lainnya perlahan menuju kolam Raja Hantu. Yu Qiansu berkata, Kincen, senior 1000 tulang itu benar-benar memiliki selera untuk keanggunan. Kincen mengangguk. Ya, sulit baginya. Aku sudah bertahun-tahun tidak memiliki tubuh fisik baginya. Dan akhirnya dia memiliki tubuh fisiknya. Dan dia juga mengalami pertempuran besar sebelumnya. Tentu saja, dia juga perlu bersantai. Ini juga sangat masuk akal. Kincen menoleh. Yu Qiansu menoleh untuk melihat Kincen. Pada saat ini, Jiruyu dan Sangguan Waner dan yang lainnya juga melihat ke atas. Ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Tanya Kincen. Yu Qiansu tersenyum. Kincen, kamu juga pernah mengalami pertempuran besar sebelumnya. Apakah kamu tidak perlu bersantai? Kincen tercengang. Bagaimana caranya bersantai? Itu sama seperti jenis relaksasi yang dilakukan oleh senior 1000 tulang. Namun Kincen tersenyum masam. Dia melirik Chen Sisi dan menghela napas sedikit. Sekarang luka Chen Sisi belum sembuh. Bagaimana dia bisa bersemangat untuk memikirkan hal itu? Melihat ini, yang lain juga tampak sedih, jelas tahu apa yang dipikirkan Kincen. Chen Sisi ragu-ragu sejenak dan berkata, Kincen, meskipun aku terluka, aku tidak keberatan. Aku masih sanggup untuk melayanimu. Semua orang pun hanya tersenyum. Hanya memikirkan adegan ini membuat mereka sangat aneh. Kincen terdiam. Sisi, apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika aku setuju, Yu Qiansu dan yang lainnya mungkin tidak akan setuju. Kincen, kami sebenarnya juga tidak keberatan, kata Yu Qiansu. Dia dan yang lainnya semuanya tersenyum. Kincen pun hanya bisa tertegun.
Melihat ini, Yukiansu dan yang lainnya merutkan bibir mereka menatap Kincen dengan menggoda, tampaknya sangat senang dengan rasa malu Kincen. Akan tetapi Kincen terlalu malas untuk berkata apa-apa lagi. Setelah pembicaraan seperti itu, suasana hati semua orang membaik pesat, dan dalam waktu singkat mereka pun telah tiba di tempat kolam Raja Hantu. Boom! Pada saat ini di mana kolam Raja Hantu berada, bau darah yang pekat melonjak. Merasakan kedatangan Kincen, energi darah yang tak terbatas langsung mengembun menjadi sosok dan memberi hormat dengan sangat hormat kepada Kincen. Tuan dunia bawah Kincen. Dan orang itu ternyata adalah leluhur hantu iblis darah. Merasakan aura mengerikan dari leluhur hantu iblis darah di depannya membuat Chen Sisi dan yang lainnya sedikit mengubah warna mereka. Tubuh lautan darah. Sisi dan yang lainnya bergumam. Pada saat ini setelah leluhur hantu iblis darah telah terintegrasi ke dalam beberapa aturan dunia kacau, auranya telah meningkat secara mengerikan dan dia samar-samar telah mendekati keadaan puncak transendensi rangkap 3. Basis kultivasi semacam ini juga dapat disebut tingkat teratas di dunia bawah. Oh, bagaimana kabarmu iblis darah? Apakah kamu sudah pulih dari luka-lukamu? Tanya Kincen sambil menatap iblis darah. Tuanku dunia bawah Kincen, berkat energi darah yang kamu berikan kepadaku sebelumnya, bukan hanya tingkat kultivasiku pulih, tetapi bahkan selangkah lebih dekat sebelum menuju ke laut mati. Bawahan pasti akan membuat terobosan dalam basis kultivasi bawahan. Kata leluhur hantu iblis darah, dia berkata dengan tampak semangat. Meskipun Kincen telah mengambil hampir 2/3 dari darah jiwa aslinya, namun dia juga mengambil darah jiwa dari 4 ahli kuat yang telah terbunuh sebelumnya, seperti Dewa Kematian dan lainnya. Dan itu dianugerahkan kepadanya. Masing-masing dari keempat orang kuat ini itu adalah ahli teratas tingkat penguasa area terlarang, terutama Dewa Kematian yang kekuatan supernaturalnya bahkan lebih mengejutkan. Iblis darah punya firasat bahwa jika dia diberi cukup waktu, maka itu akan segera terjadi untuk mencapai puncak transenden tingkat 3 di masa depan. Baiklah, berkultivasilah kamu dengan baik selama kamu mengikuti penguasa dunia bawah. Puncak keadaan tatanan abadi bukanlah apa-apa, dan bahkan aku bisa membuatmu lebih mendapatkan banyak manfaat di masa depan, kata Kincen. Baiklah, terima kasih tuanku dunia bawah Kincen, kata leluhur hantu iblis darah. Dia menjadi sangat gembira. Kincen melakukan beberapa percakapan dengan leluhur hantu iblis darah sebelum kemudian dengan cepat membawa Chen Sisi dan yang lainnya ke tempat lorong ruang angkasa asli berada di kedalaman kolam Raja Hantu. Tempat ini, ketika Chen Sisi muncul di sini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ada getaran yang tidak dapat dijelaskan di mata Chen Sisi. Pada saat ini sambil melihat dunia di depannya, tubuh Chen Sisi sedikit gemetar dan auranya juga berfluktuasi hebat dan dia bahkan tidak bisa menahan luka asli di tubuhnya. Wajah Kincen pun sedikit berubah. Sisi, ada apa denganmu? Boom, Kincen pun mengangkat tangannya dan kekuatan ruang tak terlihat melonjak dengan cepat menekan aura Chen Sisi. Aku baik-baik saja, kata Chen Sisi. Dia melihat lorong ruang di depannya dan berkata dengan ragu, di sini, aku hanya merasa sedikit familiar. Apa familiar? Kata Kincen. Dia merutkan kening. Tempat ini terletak di tempat telantar di dunia bawah. Bagaimana mungkin Chen Sisi bisa merasa sedikit familiar? Entahlah, tapi dalam ingatanku sepertinya aku pernah melihat tempat seperti ini. Chen Sisi menutup kepalanya. Tidak, itu dalam ingatanku. Itu seharusnya kenangan lama yang kusimpan dalam pikiranku. Ada gambar seperti itu. Kenangan lama, kata Kincen. Dia kembali lebih mengerutkan kening lalu menatap Chen Sisi. Mungkinkah itu kenangan permaisuri Ming Yue? Tidak, meskipun kamu adalah keturunan permaisuri Ming Yue, Kaisar Yoming pernah berkata bahwa mustahil bagi seorang kaisar yang kuat untuk memasuki tempat telantar ini. Satu-satunya kaisar yang memasuki tempat telantar ini itu adalah Kaisar Simei. Artinya, permaisuri Ming Yue belum pernah memasuki tanah telantar ini. Lalu bagaimana mungkin kamu memiliki perasaan familiar dalam ingatan di pikiranmu? Kincen berkata dengan tidak mengerti. Tidak peduli dari sudut pandang mana, bahkan dari sudut pandang permaisuri Ming Yue, Chen Sisi seharusnya tidak akan mengenal tempat ini. Ini aku juga tidak tahu, kata Chen Sisi. Dia kembali melihat sekeliling. Tapi seharusnya tidak ada yang salah dengan perasaan ini.
Di dunia ini dan saluran ruang angkasa ini, aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya, dan itu seharusnya terkait dengan rahasia tertentu. Berbicara tentang ini, Chen Sisi tiba-tiba menutupi kepalanya menunjukkan rasa sakit. Dia mendengus, wajahnya menjadi lebih pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Qin Chen pun seketika berubah warna, mengangkat tangannya dengan tergesa-gesa dan dengan suara keras. Beberapa orang pun menghilang dengan cepat dan kembali ke dunia kacau. Di bawah pohon iblis dari 10.000 alam, ekspresi Chen Sisi menjadi normal setelah dia kembali ke sini. "Di mana kamu melihatnya?" Chen Sisi bertanya dengan nada kesakitan. "Sisi, jangan pikirkan itu jika kamu tidak bisa mengingatnya," kata Qin Chen dengan tergesa-gesa. Yu Qianzu dan yang lainnya pun bergegas maju untuk menghiburnya. "Tidak, aku punya firasat jika aku bisa mengingatnya, itu mungkin terkait dengan apakah kita bisa meninggalkan tanah telantar ini," kata Chen Sisi lagi. "Baiklah," Qin Chen pun memeluk Chen Sisi dengan lembut. "Bahkan jika aku tidak bisa mengingatnya, kamu pasti bisa membawamu pergi dari sini," kata Qin Chen dengan lembut. Pada hari-hari berikutnya, sambil mengkonsolidasikan kultivasinya, Qin Chen pun bergabung dengan para ahli teratas di tanah telantar yang baru. Ada banyak kultivator di tanah telantar. Qin Chen mengirim bawahan dari istana Raja Hantu dan iblis tua Xuan Gui dan meminta mereka untuk mencari praktisi dengan aturan dunia bawah yang berbeda untuk menyempurnakan aturan di dunia kacaunya. Sekarang kultivasi Qin Chen tidaklah cukup, bahkan jika hanya ditingkatkan sedikit selama itu dapat membantunya meninggalkan tanah telantar di masa depan, maka Qin Chen tidak akan mengendur sedikit pun. Pada saat yang sama, Qin Chen juga sering datang ke tempat di mana lorong ruang angkasa menghilang di bawah kolam Raja Hantu dan terus-menerus meneliti dan merenungkan. Chen Sisi mengatakan bahwa tempat ini mungkin terkait dengan rahasia meninggalkan tanah telantar. Meskipun Qin Chen tidak tahu mengapa Chen Sisi memiliki ide seperti itu, namun Qin Chen secara naluriah percaya kepada kata-kata Chen Sisi. Akan tetapi tidak peduli bagaimana Qin Chen menyelidikinya dan menelitinya, kecuali bahwa tempat ini agak mirip dengan mata air laut mati, Qin Chen tetap tidak dapat petunjuk apapun. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi pun telah berlalu. Jumlah aturan dunia bawah yang menyatu di dunia kacau juga telah melampaui 40.000 dan Qin Chen juga telah menyatukan aturannya sendiri secara ekstrim. Boom! Dari tubuh Qin Chen ada gelombang aura yang mencengangkan yang melonjak, dan di domain wilayah Qin Chen ada aura kematian yang samar-samar melonjak. Ini adalah domain kematian milik Dewa Kematian. Selama bulan-bulan ini, Qin Chen telah menguasai semua napas domain Dewa Kematian. Dalam kendali domain, Qin Chen telah jauh melampaui banyak ahli transendensi rangkap 3. Aku telah mengendalikan domain tatanan abadi Dewa Kematian. Selain itu, aku telah menguasai total 1.500 aturan dan jalan. Sudah waktunya untukku pergi ke Laut Mati untuk mengetahui situasinya, kata Qin Chen. Dia membuat keputusan. Meskipun ada masih beberapa hari sebelum pembukaan area terlarang Laut Mati, namun Qin Chen belum pernah ke tanah Laut Mati secara alami. Dia perlu pergi ke Laut Mati untuk memahami situasi sebelum pembukaan area terlarang. Dan 1000 tulang juga yang lainnya yang mendengar berita itu juga ingin mencoba. Setelah membuat pengaturan sederhana, Qin Chen segera membawa 1000 tulang dan yang lainnya langsung menuju ke Laut Mati. Kali ini ketika Qin Chen pergi ke Laut Mati, Qin Chen membawa beberapa orang yang berguna baginya ke dunia kacau dan membawa mereka bersamanya. Sedangkan untuk orang-orang tidak berguna lainnya dari Istana Raja Hantu, Qin Chen masih meninggalkannya di Istana Raja Hantu. Bagi banyak kultivator hantu di Istana Raja Hantu, Qin Chen tidak perlu dilindungi seperti mengasuh. Dia hanya perlu membawa pergi orang-orang yang berguna baginya, dan Qin Chen tidak perlu melakukan apapun untuk masa depan semua orang. Iblis tua Xuan Gui, di antara kita, kamulah yang paling sering ke Laut Mati, maka kamu pimpin jalan untuk kami. Selama terbang di udara, Qin Chen bahkan memerintahkan iblis tua Xuan Gui untuk memimpin jalan. Karena di antara mereka, Qin Chen dan 1000 tulang belum pernah pergi ke Laut Mati, dan leluhur hantu iblis darah telah aktif di tanah telantar sepanjang tahun, dan jumlah kali dia pergi ke Laut Mati tidak banyak. Oleh karena itu, hanyalah iblis tua Xuan Gui yang paling banyak pergi ke Laut Mati. Dalam narasi iblis tua Xuan Gui, Laut Mati sangat luas dan mengelilingi tanah telantar, yang berarti bahwa dari tempat manapun di tanah telantar, Anda akan dapat mengarah ke Laut Mati dan ada lorong-lorong yang mengarah ke bagian dalam Laut Mati di mana-mana. Hanya saja ketika memasuki Laut Mati di tempat yang berbeda, bahaya yang ditemui akan berbeda.
dan kesulitan memasuki kedalamannya juga akan berbeda. Ini membutuhkan pengalaman yang cukup untuk membantu. Tetapi ini tidak sulit bagi iblis tua Xuangui. Tempat yang paling dekat dengan Laut Mati dari Istana Raja Hantu biasanya membutuhkan waktu beberapa hari untuk mencapainya. Akan tetapi iblis tua Xuangui dan yang lainnya semuanya adalah ahli teratas tingkat master di area terlarang. Dan Qin Chen mengendalikan aturan ruang. Dan bahkan iblis tua Xuangui dalam perjalanan sudah jauh lebih cepat daripada yang lainnya. Dan setelah terbang dengan sekuat tenaga selama lebih dari waktu 1 hari, Qin Chen telah melihat lokasi Laut Mati. Hanya dalam waktu yang singkat sejak Qin Chen melihat Laut Mati hingga ia berdiri di Laut Mati. Sebelum memasuki Laut Mati, Qin Chen merasakan bahwa air laut itu bergulung-gulung seperti air pasang. Perasaan luas itu mengingatkan Qin Chen pada saat ia pertama kali memasuki Laut Pasang Surut. Saat itu Laut Pasang Surut Poid tidak terbatas dan tak berujung. Dan kedalaman Laut Mati lebih seperti Laut Poid, tempat para pendahulu Kaisar kuno berada. Hanya dengan melihatnya ada rasa putus asa yang diselimuti oleh niat membunuh yang tak berujung. Rasanya seperti menghadapi musuh yang tak ada habisnya, dan itu mustahil untuk ditandingi. "Tuanku, ini adalah Laut Mati," kata iblis tua Xuangui berkata dengan hormat. Qin Chen pun mengangguk. Dia duduk dan melangkah ke Laut Mati di depan. Begitu Qin Chen memasuki Laut Mati, Qin Chen sepertinya merasakan sensasi membunuh yang mengerikan. Suara jantung berdebar dan rengekan. Bahkan dengan tekad Qin Chen ada denyutan yang samar. Seolah-olah dia melihat niat membunuh yang tak berujung dan jiwa-jiwanya yang mati di lautan mati. Itu nampak mengerikan. Dan ketika Qin Chen melihat Laut Mati untuk pertama kalinya di inti tanah telantar, sebuah kota kuno berdiri di sini. Kota ini sangat megah, radiusnya setidaknya 1 juta mil. Jika melihat ke sekeliling, tempat itu tampak seperti raksasa purba yang besar tergeletak di tataran gelap ini, membuat orang-orang merasakan perasaan berdebar-debar dan tertekan yang menakutkan. Tempat ini adalah satu-satunya kota inti di tanah telantar, yaitu kota terbengkalai. Kota terbengkalai dibangun setelah ratusan juta tahun dihabiskan oleh banyak ahli kuat di tanah telantar. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama kota terbengkalai ini berdiri. Semua orang hanya tahu bahwa kota ini sudah ada di sini sejak mereka dipenjara di kota terbengkalai. Menurut rumor tertua, pendiri kota telantar adalah ahli kuat pertama yang dipenjara di sini. Selama ratusan juta tahun, orang kuat berikutnya yang dipenjara di sangkar Laut Mati terus memperkuat dan memperluasnya. Dan setelah puluhan ribu tahun perluasan yang tak terhitung jumlahnya, kota terlantar atau kota terbengkalai akhirnya memiliki skala saat ini. Di tanah terlantar, meskipun setiap penguasa area terlarang memiliki tempat intinya sendiri-sendiri, seperti Istana Raja Hantu, makam Dewa Kematian, dan yang lainnya. Namun, setiap penguasa area terlarang juga akan mendirikan tempat tinggal di kota terlantar ini dan mengirim pasukannya. Personel berikutnya akan tinggal di sini karena ini adalah tempat di mana ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tanah telantar bertukar barang. Ini juga merupakan pusat distribusi untuk semua berita di tanah telantar, mengumpulkan para penguasa tanah telarang dengan jumlah tanah telarang terbesar. Namun tempat seperti itu adalah tempat teraman di tanah telantar dan tidak memiliki pengendali absolut seperti dunia luar. Karena ada terlalu banyak orang kuat di tanah telantar, tidak ada orang kuat yang berani mengatakan bahwa dia dapat menghadapi semua penguasa area terlarang lainnya. Sama seperti orang kuat seperti Dewa Kematian dengan prajurit dunia bawah teratas seperti Sabit Kematian. Namun meskipun kekuatannya sendiri sudah cukup untuk melampaui para penguasa area terlarang lainnya, tapi jika dia benar-benar ingin bertarung, selama beberapa penguasa area terlarang bergabung, maka Dewa Kematian akan dapat dikalahkan. Oleh karena itu tidak ada pemimpin absolut di tanah telantar, tetapi di mana ada orang di situ ada sungai dan danau. Meskipun tidak ada pemimpin absolut di sini, tetap saja ada rumah tuan kota. Dan orang yang tinggal di rumah tuan kota ini adalah orang kuat yang diakui oleh banyak penguasa zona terlarang. Demi menjaga keamanan dan kedamaian kota telantar, semua penguasa area terlarang telah mendatangani perjanjian, yaitu sama sekali tidak diperbolehkan melakukan apapun tanpa pandang bulu di kota telantar. Seberapapun kuatnya akan sulit untuk sepenuhnya memblokir serangan ahli kuat di tanah transenden. Begitu pertempuran dimulai, kota telantar akan rusak yang akan mengharuskan semua orang habiskan waktu puluhan kali atau bahkan 100 kali untuk memperbaikinya. Oleh karena itu tempat ini menjadi hukum di kota telantar.
Dan di rumah penguasa kota Telantar itu tinggal seorang pria kuat yang dipilih oleh semua orang untuk menjaga ketertiban di kota Telantar. Dan pada saat ini di ruang rahasia yang jauh di kedalaman rumah penguasa kota di kota Telantar itu, terlihat sesosok berdiri di sana dengan tenang dan di depannya niat membunuh yang tak berujung melonjak terus-menerus menghantam mundur di ruang ini. Jika leluhur naga Guilong ada di sini, maka dia akan mengenali orang ini, karena orang ini adalah salah satu dari 5 wakil penguasa kota Telantar yang bernama leluhur iblis bayangan. Orang ini memiliki kekuatan gaib yang sangat aneh dan dia adalah tangan kanan dari Jia Luo Mingzhu. Ketika Jia Luo sedang menyendiri, leluhur iblis bayanganlah yang mengelola kota Telantar untuknya. Metode orang ini ganas dan pemusnahnya mencengangkan. Dalam hal nama yang ganas, dia lebih kuat daripada leluhur rantai bis darah dan juga dewa kematian. Dia adalah yang paling ditakuti oleh ahli kuat di tanah Telantar. Pada saat ini tiba-tiba sebuah asap gas mengembun dan berubah menjadi sesosok di depan leluhur iblis bayangan. Dan jika Guilong dan yang lainnya ada di sini, maka mereka akan dapat mengenali secara sekilas bahwa orang ini adalah Jia Luo Mingzhu yang merupakan penguasa kota Telantar ini. Tuan Jia Luo. Setelah Jia Luo Mingzhu keluar, leluhur iblis bayangan yang berdiri di sini diam-diam menundukkan kepalanya dan memberi hormat kepada Jia Luo Mingzhu dengan hormat. Jika leluhur hantu naga Guilong dan yang lainnya melihat pemandangan ini, maka mereka pasti akan terkejut. Leluhur iblis bayangan yang memiliki reputasi besar di kota Telantar ternyata memiliki sisi yang begitu terhormat kepada orang ini.